Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Pani di sini pada Ekonomi kelas 12 Perusahaan Dagang. Masih melanjutkan materi kemarin tentang pencatatan dalam siklus perusahaan dagang. Di sini metode pencatatan persediaan barang dagangan. Metode pencatatan perusahaan dagang bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik atau physical inventory method, di mana di dalam metode fisik artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagangan akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Ini melihat kondisi barang yang ada di gudang. Kemudian yang kedua adalah metode perpetual atau terus-menerus atau perpetual inventory method. Artinya, metode pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang dilakukan secara kontinu, sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagangan, dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagangan. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum menggunakan metode fisik atau periodik yang umumnya digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif murah tetapi sering terjadi. Menurut metode ini, akun persediaan barang dagangan tidak boleh didebit untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan dan tidak boleh dikredit untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat dengan mendebit akun pembelian, sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun penjualan. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum metode fisik. Yang pertama, pembelian barang dagangan secara tunai, berarti pembelian di debit, kasnya di kredit. Kemudian yang kedua, pembelian barang dagangan secara kredit, berarti debitnya pembelian, kreditnya utang dagang. Pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian secara tunai, maka kas di debit, kreditnya retur pembelian dan pengurangan harga. Pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian secara kredit, maka utang dagang karena di sini secara kredit. Kreditnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian secara kredit, maka utang dagang di debit, kreditnya retur pembelian dan pengurangan harga. Penjualan barang dagangan secara tunai, kas di debit, penjualan di kredit. Penjualan barang dagangan secara kredit, berarti karena kredit masuk piutang, piutang dagang kreditnya penjualan. Penerimaan kembali barang dagangan yang telah dijual atau retur penjualan secara tunai, maka jurnal umumnya retur penjualan dan pengurangan harga, kreditnya kas. Penerimaan kembali barang dagangan yang telah dijual atau retur penjualan secara kredit, maka retur penjualan dan pengurangan harga, kreditnya piutang dagang. Pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, maka beban angkut pembelian, kreditnya kas karena di sini adalah pembayaran. Pembayaran beban angkut barang yang dijual, maka beban angkut penjualan, kreditnya kas.
Pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan, berarti utang dagang kreditnya kas. Pembayaran utang dagang dengan adanya potongan, di sini utang dagang itu di debit, kasnya kredit, kredit lagi potongan pembelian. Penerimaan perlunasan piutang tanpa potongan, maka di sini kas di debit, kreditnya piutang dagang. Penerimaan perlunasan piutang dengan potongan, maka kasnya di debit, potongan penjualan juga debit, kreditnya piutang dagang. Itu tadi jurnal umumnya. Sekarang pakai metode perpektual jurnal umumnya. Maka untuk transaksi pembelian barang dagangan secara tunai, maka jurnal umum yang dipakai adalah persediaan barang dagangan di debit, kreditnya kas. Pembelian barang dagangan secara kredit, maka persediaan barang dagangan di debit, kreditnya utang dagang. Pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian secara tunai, maka kas, kreditnya persediaan barang dagangan. Pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian secara kredit, maka utang dagang, kreditnya persediaan barang dagangan. Penjualan barang dagangan secara tunai, maka kas, kemudian debit, kreditnya penjualan, HPP atau harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang dagangan. Kemudian yang keenam, penjualan barang dagangan secara kredit, maka jurnal umumnya piutang dagang di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Jadi di sini ada dua kelompok, debit dan kredit. Penerimaan kembali barang dagangan yang telah dijual atau retur penjualan secara tunai, maka retur penjualan dan potongan harga di debit, kreditnya kas. Persediaan barang dagangan di debit, kreditnya adalah harga pokok penjualan. Penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur penjualan secara kredit, maka jurnal umumnya retur penjualan dan potongan harga di debit, piutang dagang di kredit. Persediaan barang dagangan di debit, harga pokok penjualan di kredit. Kemudian yang ke-9 transaksinya, pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, maka jurnal umumnya persediaan barang dagangan di debit, kreditnya kas. Ke-10, pembayaran beban angkut barang yang dijual, maka jurnal umumnya beban angkut penjualan debit, kasnya di kredit. Pembayaran hutang dagang tanpa adanya potongan, maka utang dagang di debit, kreditnya kas. Pembayaran utang dagang dengan adanya potongan, maka utang dagang di debit, kas di kredit, persediaan barang dagangan di kredit. Kemudian penerimaan perlunasan piutang tanpa adanya potongan, maka kas di debit, kemudian piutang dagang di kredit. Sedangkan yang terakhir untuk transaksi penerimaan perlunasan piutang dengan potongan, maka kas di debit, potongan penjualan di debit,
piutang dagang dikredit. Demikian materi kita hari ini. Saya akhiri dengan pesan terus semangat belajar yang rajin, raih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.